Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Korwas, Pak Ahmad, dan Pak Saifullah, Awas SMA Aceh Utara, kemudian Pak Komite Sekolah, Bapak Ibu Wakil Dosen, dan seluruh Bapak Ibu sekalian, baik TU maupun Dewan Guru yang telah hadir pada hari ini berpartisipasi dalam acara presentasi yang merupakan salah satu tugas yang harus saya selesaikan, bagian dari observasi kepala sekolah oleh pengawas. Kalau Bapak Ibu sekalian, kita sudah mulai sejak bulan Januari. Kita sama pengawas bulan pada hari ini, bukan detik-detik terakhir kayaknya Pak ya? Bukan ya? Masih ada waktu sebulan. Ya, bisa dibantu. Bapak Ibu sekalian, di PMM saya diperintahkan untuk mempresentasi tentang rapor sekolah dan perencanaan berbasis data dengan setiap warga sekolah. Oleh karena itu, pada hari ini coba kita lihat ini rapor pendidikan, khususnya adalah yang SMA Negeri 3 Putra Bangsa. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita lanjutkan, kalau ada pertanyaan atau apapun namanya, ini instruksi saja. Nanti sedang berjalan, nggak usah menunggu selesai. Kalau ada hal-hal yang kira-kira perlu dipertanyakan, silakan tunjuk tangan, sebut nama, silakan bertanya supaya kita menyelesaikan masalah ini. Bapak sekalian, apa pentingnya rapor? Seperti kita ketahui, semua ini untuk peserta didik berujungnya ke peserta didik. Kita membenah sebuah sekolah harus sesuai kebutuhan. Jangan yang harus kita benah A, nanti yang kita lakukan adalah B atau C yang jauh sekali. Maka pentingnya itu semua harus dimulai dari rapor pendidikan. Kenapa rapor pendidikan? Karena kalau siswa itu ada rapor setelah dievaluasi. Nah sekarang sekolah juga ada rapor, disebut dengan rapor pendidikan. Kalau sebelumnya nanti disebut rapor mutu. Nah itulah raut wajah sekolah tergambar sekarang di rapor itu. Nah rapor itu nanti ada berbagai masalah. Ini seperti juga murid memiliki rapor. Ini sekolah, nanti ke depan mungkin kepala sekolah, bukan ke depan. Sekarang kepala sekolah itu ada rapor kepala sekolah. Mungkin nanti sesaat lagi mungkin guru punya rapor. Kita tunggu saja kapan mainnya. Nah, rapor sekolah menggambarkan evaluasi kualitas secara menyeluruh yang terdiri dari 6 aspek. Kita mungkin sudah tahu ada aspek literasi, numerasi, ada karakter, ada iklim keamanan, ada kebinekaan yang terakhir adalah kegiatan pembelajaran. Itu keenamnya itu dikelompokkan dalam 3 besar. Yang pertama hasil belajar murid, kemudian proses belajar mengajar, kemudian yang ketiga sistem pengelolaan sekolah. Nah, 3 hal yang sangat penting yang menggambarkan sebuah sekolah. Pertama ada input, kemudian ada proses, kemudian ada yang disebut dengan output. Ini kita perhatikan satu misalnya input. Ini terdiri dari kualitas sumber daya, baik sumber daya manusia atau sumber daya sarana dan lain-lain. Kita tidak boleh beralasan siswa yang masuk adalah siswa bodoh, siswa kampung. Itu tidak boleh menjadi alasan, karena di situ ada sumber daya yang disebut dengan sumber daya manusia, salah satunya adalah guru. Disinilah di pentingnya guru bagaimana mengelola anak-anak itu, anak yang dari berbagai latar belakang. Kita lakukan dengan yang kedua nanti dengan kualitas proses pembelajaran. Sesudah Bapak Ibu, SMA Negeri 3 Putra Bangsa, rapornya terjadi peningkatan secara signifikan, hijau semua. Tetapi dalam masalah hijau itu ada satu yang sangat mengganggu pikiran kita, yaitu di kualitas pembelajaran. Di situ yang perlu ditingkatkan. Jadi ini adalah proses Bapak Ibu. Nanti berujung kepada yang ketiga adalah
output capaian, bagaimana menggambarkan hasil kualitas apa yang sudah kita proses selama 3 tahun. Anak ini masuk dalam keadaan tidak pintar, hasilnya nanti jangan menjadi anak yang semakin bodoh. Kita proses, inilah perlu proses yang benar sehingga melahirkan anak yang berubah dengan sistem yang kita terapkan. Jadi pada proses ini, misalnya ada guru katakan sangat pintar, itu belum punya makna, Bapak Ibu. Kepintaran harus linier. Yang pertama, dengan bagaimana dia melakukan sesuatu dalam kelas. Pintar, hebat sekali, tapi kalau nggak peduli terhadap proses pembelajaran, sama anak itu tidak punya makna. Ini komponen yang kedua adalah proses. Kerajinan itu tidak tentu menggambarkan dari kehebatan seorang guru. Seorang guru linier dengan kerajinan. Bagaimana datangnya tepat waktu, tidak menghabiskan waktu dalam kelas dengan hal-hal yang tidak penting. Semua harus tujuannya adalah apa? Yang ketiga, output yang menggambarkan kualitas capaian. Kalau sekolah SMA berarti sebahagian besar anaknya menuju ke perguruan tinggi dengan berbagai macam tujuan dan maksud mereka. Ada yang mau kedokteran, ada yang mau teknik, segala macam. Bagaimana kita proses supaya mencapai maksud itu? Selama kita tidak bisa mencapai maksud itu, maksud anak, maksud orang tua, sekolah gagal. Gagal di mana? Jangan kita salahkan input. Memang tugas kita untuk membenah input. Seperti seorang penyanyi misalnya, menggunakan alat-alat hebat. Bagaimana sebuah suara yang dikeluarkan itu bagus, jangan sebaliknya. Dengan alat-alat itu malah memperburuk suara good speak misalnya. Itu sama, sekolah. Bagaimana kita olah sementara dengan berbagai proses yang ada supaya bisa menghasilkan output yang indah. Output yang indah itu adalah output yang mereka mampu mencapai cita-citanya. Ini 3 hal nanti yang mempengaruhi rapor pendidikan. Rapor pendidikan sekarang adalah sebagai merupakan komponen yang sangat penting untuk menyusun program sekolah. Data yang ada di rapor itu kita analisis, ditambah dengan data-data yang lain, maka terbentuklah program sekolah ada yang disebut dengan RKT, RKJM dan lain-lain. Dana BOS yang diberikan oleh pemerintah dan dana-dana yang lain harus dimanfaatkan sedemikian rupa sesuai dengan tuntutan masalah yang ada di lapor. Akar masalah itu yang harus kita selesaikan. Sekali lagi Bapak Ibu, kalau ada yang ingin bertanya, tunjuk tangan saja ya. Jangan menunggu selesai, boleh jadi instruksi saja, silakan tunjuk tangan. Ini transformasi satuan pendidikan itu dimulai dengan perencanaan. Perencanaan penting, sama halnya guru sebelum masuk kelas. Yang sangat diperlukan adalah perencanaan. Bagaimana kita merencanakan sesuatu yang akan diberikan dalam kelas. Harus diagnostik peserta didik. Jangan nanti kenapa kita menghabiskan waktu berjam-jam seperti tidak ada makna. Kadang-kadang nggak ada yang mendengar. Hanya 3 orang yang mendengar pelajaran fisika misalnya. Sedangkan yang lain sibuk mengganggu kawannya, tidur dalam kelas. Ini adalah perencanaan yang kurang matang. Perencanaan yang matang itu apakah cukup? Tidak. Harus ada aplikasi yang benar. Di situ ada model pembelajaran, di situ ada pendekatan, di situ ada strategi. Bagaimana untuk mencapai tujuan yang sudah direncanakan? Kalau tidak ada strategi yang tepat, tidak ada model yang cocok. Model kadang-kadang dalam sebuah perencanaan tertulis Bapak Ibu. Ketika saya periksa itu ada modul aja, model inquiry, model STEM dan sebagainya. Tetapi ketika kita evaluasi dalam kelas,
model kemana, pembelajaran kemana. Jadi banyak saya tulis itu sintaknya, sintak model harus benar-benar kita kaji, kita pelajari. Bagaimana kalau kurang paham, pemerintah menyediakan ruang sekarang di PMM. Alhamdulillah Bapak Ibu, PMM kami tahun kemarin merah, 2023 ke 2024 merah. Alasan merahnya Pak, dulu 11 topik. 11 topik rata-rata Bapak Ibu ini udah 3 dan 4. Ketika sekarang menjadi 50, Pak ini maju. Sekarang 50, maka ringnya itu turun menjadi merah kita PMM. Tetapi syukur alhamdulillah sekarang Bu Sri itu sudah 13 meter ini. Tepuk tangan. Yang sebelumnya nggak mau sama sekali menyentuh. Tetapi alhamdulillah pada tahun ini sudah 13. Gak ada ruang lagi untuk upload karena jadinya 13 depan Bu Sri. Dan mungkin sama ibu yang lainnya. Ada yang belum satu Bu? Ada? Nggak ada ya? Nggak ada. Alhamdulillah. Jadi perencanaan dan penganggaran harus tepat. Di mana perencanaan data-data itu? Berdasarkan perencanaan berbasis data. Kenapa perencanaan berbasis data? Supaya memperbaiki permasalahan peningkatan mutu pendidikan lebih sederhana dan bermakna. Betul mulu-mulu teman. Lebih sederhana dan bermakna. Ini Bapak Ibu, kita lihat ini sudah masuk ya, masuk ke rapor pendidikan sekolah. Dibandingkan tahun 2003, kemampuan SMA di Garuda Bangsa mengalami peningkatan paling tinggi di antara indikator lain adalah kemampuan numerasi. Kemampuan numerasi capaian paling tinggi, tapi bukan nilai tertinggi. Nilai tertinggi kita adalah di literasi 99,9 kalau nggak salah. Nah, tapi peningkatan karena kemarin buruk di numerasi merah, kuning ya, kuning menjadi hijau. Di situ katanya pencapaian terbaik. Meski demikian, kualitas pembelajaran dengan capaian terendah. Kualitas pembelajaran Bapak pengawas. Kita tahu arahnya kemana ya? Kalau kualitas pembelajaran terendah, arahnya adalah ke termasuk kepala sekolah mungkin Bapak Ibu. Kurang bisa mengarahkan guru untuk membuat perencanaan di tempat untuk melakukan sesuatu dalam kelas yang bisa membangkitkan kognisi anak. Jadi jangan anak 3 tahun ya Tuhanmu dalam 3 tahun selesai dapat apa enggak. Ini Bapak Ibu paling rendah di kualitas pembelajaran. Mungkin disebabkan oleh metode pembelajaran Bapak Ibu. Ini mungkin karena disebabkan oleh metode pembelajaran yang salah. Nah, jadi peningkatan kompetensi GTK ini wakil kurikulum merencanakan. Walaupun semester yang lalu sudah dengan bos kinerja yang kita dapatkan, kita sudah buat beberapa pelatihan tentang pembelajaran inspiratif, tapi katanya masih perlu ditingkatkan. Peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang menunjang aktivasi kognitif. Maksudnya apa? Ada sejauh Bapak Ibu, pembelajaran yang bisa mengaktifkan kognitif, pengetahuan. Jadi jangan anak kan masuk dari SMP itu tahu A, B, C, D udah tahu, atau sampai E. Meningkatkah sampai H, I, J? Ya, mampu meningkatkan. Anak kita ajarkan sekian, anak itu bisa baca sendiri, kemampuan literasi diri, sehingga bisa mengaktifkan kognisinya. Itu kita bermasalah. Anak hanya sekedar menghafal apa yang kita beri. Anak tidak bisa memperluas pengetahuannya. Jadi untuk ke depan tidak boleh lagi seperti itu. Kita beri kail, silakan mereka mencarikan. Jangan kita berceramah sepanjang 2 jam 3 jam. Tak boleh lagi seperti itu. Pembelajaran berpusat pada peserta didik,
pembelajaran bermanfaat bagi mereka. Kalau yang pelajaran IPA misalnya sekali-sekali walaupun alat sederhana ini ada Pak di atas. Ini itu alat-alat praktek yang dirancang oleh guru bersama anak. Ini bagus. Itu dapat mengaktifkan kognisinya, bahkan dapat meningkatkan pemahaman motoriknya. Di samping sikap atau karakter, profil pelajar Pancasila ya, juga perlu dibentuk sesuai visi misi kita sekolah kita adalah menuju membentuk manusia yang sesuaikan dengan profil pelajar Pancasila. Ini sekilas tentang rapor tahun 2024. Nanti kita unduh. Ini semuanya hijau, alhamdulillah. Capaian tertingginya nanti di numerasi 95, salah saya sebut 99 tadi, 95,56 literasi. 88,89. Kenapa dikatakan capaian tertinggi? Kita bandingkan dengan ini yang 2023. Ada kuning di numerasi, ada kuning di kualitas pembelajaran. Kedua-duanya sudah kita upgrade sekarang, sudah menjadi hijau. Tetapi khusus yang kualitas pembelajaran masih ada masalah di dalamnya. Nanti per rapor itu bisa kita lihat. Bapak Ibu sekalian, ada kondisi keamanan sekolah misalnya. Bagaimana siswa betul-betul nyaman ketika berada di sekolah. Jangan ada orang tua yang was-was. Itu harus kita ciptakan. Kondisi kebinekaan, tentu kita mulai dari guru, kita beragam di sini. Bu Sri orang Padang, ada Bu Supiti orang Jawa, Bu Linda yang baru masuk saya nggak tahu suku apa. Jadi dari Batak juga ada. Siswa juga demikian. Kita ada siswa yang dari Bukit Haru, masuk mari. Saudara ada Bu Dian ya dari Pulau Jawa. Bagaimana iklim kebinekaan Bu Dini? Ya, Bu Dini dari ya, ini kondisi sekolah kami jadi itu betul-betul harus ada, alhamdulillah baik. Kita karena masalah siapapun menjadi rumah yang nyaman di SMA Negeri 3 Putra Bangsa. Benar Bapak Ibu? Ada yang kira-kira Ibu sih nyaman nggak? Sangat nyaman Bu dia. Jadi alhamdulillah tidak ada masalah. Iklim kebinekaan. Kemudian yang sudah kita dongkrak adalah kualitas pembelajaran. Alhamdulillah berkat kerjasama kita semua. Tahun lalu dapat pos kinerja terlapor Pak Karwas. Sekolah berkemajuan terbaik tahun lalu ketika masih ada ruang kuning. Ketika hijau semua, apakah dapat sekolah berkemajuan terbaik? Tidak. Kenapa? Karena kita terselip yang lain untuk tahun ini yang tidak bisa diambil oleh orang lain. Kita punya sekolah prestasi untuk tahun ini. Ini untuk yang tahun lalu 3 Putra Bangsa, Cam Talira Bayu, Cam Talira Arun SMK mendapat sekolah berkemajuan terbaik. Untuk tahun ini kita sekolah prestasi. Sekolah prestasi itu alhamdulillah bantuan Bapak Ibu sekalian. Kita pernah kirim darah Ismadana ke Jakarta. Pernah Bu Eli, ini Bu Eli tahun kemarin LDBI juara 1 tingkat provinsi. Tempat datanya ya. Tahun ini kita masih ada harapan di LDBI. Karena semua prestasi yang tercatat bukan prestasi misalnya ya menang tarik tambang tingkat provinsi enggak. Provinsi yang tercatat di Balai Pengembangan Talenta Indonesia. Nah, ini tadi malam saya share itu yang dibaca ada fiksi, ada opsi fiksi itu bukan fiksi bahasa Indonesia, ada penyangannya itu. Kan baca ada fiksi. Itu yang seperti itu. Coba kita balik dulu prestasi sekolah. Alhamdulillah tahun ini cuma berkurang 35 juta Pak. Tahun kemarin 45. Karena nggak boleh ngambil dapur. Kalau dari kemajuan terbaik pasti dapat kita. Tapi ya karena udah ngambil yang prestasi itu gagal. Ya, surat perjuangan boleh dapur ya. Kalau sekolah binaan Pak Saifullah 100 lebih ya sekolah penggerak.
Nah, kita alhamdulillah juga. Nih, kita contoh dua SMA satu-satunya, ada satu lagi SD. Ini Kabupaten Jora, SD Negeri 5 di Watara, SMA Negeri 3 Putra Bangsa. Tepuk tangan lagi. Akan kita kemanakan duit ini? 25 juta. Khusus untuk pengembangan talenta. Jadi silakan ambil nanti Bu Nana bisa mau membina opsi atau siapapun, Pak Ilyas mau membina, tapi jangan dia jelek. Olahraga harus tuntas sampai juara 1 provinsi, kalau enggak kan itu masuk juara 1 provinsi baru itu dicatat ke nasional. Itu dapat juara 5, juara 3 provinsi enggak. Jadi bina enggak perlu banyak-banyak, bina 1, silakan ambil uang itu. Mudah prestasi meningkat. Bahwa ini juga ini masih ada harapan lagi LDB, silakan lanjutkan bimbingannya. Mudah-mudahan dari 3 orang itu bisa masuk 1 atau 2 orang siswa kita ke tingkat nasional. Kita doakan dalam bulan 10 nantinya. Ya. Tidak berkecil hati juga untuk talenta-talenta lain, misalnya ada duta, ada buku, walaupun nggak masuk ke situ silakan bina terus. Duta Kaptimas atau apa yang lain. Saya memberi lulusan Pak Hitami, silakan bina tentang geografi, silakan ambil uangnya, tetapi pertanggungjawabkan di mana? Dapat juara. Ya. Tertulis di Badan Talenta Nasional Putra Bangsa seperti ini. Nggak ada sekolah lain di Utara. 5 sekolah seluruh Aceh. SMA ya. 5, saya ulang ini 5 sekolah seluruh Aceh. Ya, SMA masuk salah satunya Putra Bangsa. Dan pertanyaan kalau itu seperti ini. Bentar lagi kita kerja. Nah, alur pengerjaan PBD berawal dari rapor, kemudian dari rapor itu nanti kita cari akar masalah. Setelah dapat akar masalah, kita benahi masalahnya, kemudian kita anggarkan uangnya. Uang yang kita anggarkan kemana? Sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan analisis, sesuai dengan akar masalah. Itu kita manfaatkan. Jadi mari kita cari nanti akar masalah, harus benar-benar ketemu masalah di sekolah kita. Ini untuk rapor 2024, prioritasnya 2025 Bapak Ibu. Kita rancang, ini adalah untuk pembenahan di 2025. 2024 sudah kita rancang. Tahun kemarin, alhamdulillah dari kuning 2 jadi hijau semua. Berapa tahun kemarin? Ada. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sedikit ingin bertanya Pak. Ini kan menyangkut mengenai rapor pendidikan atau rapor sekolah kita. Iya. Jadi kalau kita buka di PMM, itu nanti kan ada materi atau topik memang yang identifikasi, refleksi dan benahi. Apakah ini muaranya ke sana nanti? Atau mungkin ada yang lebih dari itu? Itu aja Pak. Iya. Terima kasih. Ya. Terima kasih, saya jawab langsung ya. Ini ketika Bapak Ibu buka nanti di rapor ada materi yang dituju Bapak Ibu ya. Bahkan ketika kita buka ini untuk sekolah Anda. Ya. Ini harus kita selesaikan. Ini mempengaruhi. Tetapi ini kita punya waktu setahun. Ya. Yang khusus dituju ini untuk Anda itu wajib. Identifikasi, refleksi, benahi. Ya. Nah, jadi nanti itu kita coba nanti ketika kita buka itu dulu yang kita utamakan. Kita selesaikan karena memang itu ditugaskan oleh kementerian. Kita identifikasi di situ apa masalahnya, baru nanti terinspirasi dari itu. Kemudian yang lain-lain gimana? Perlu juga kan dalam 50 topik. Misalnya kita kurang tentang bagaimana menerapkan pembelajaran berorganisasi di kelas. Ya. Nah, itu. Tambah satu lagi Pak. Ya, boleh. Tambah satu lagi. Selain itu tadi di materi yang sama kita buka rapor pendidikan sekolah kita Pak. Di situ ada di mana letak. Jadi ada satu bentuk refleksi sekolah. Ini juga akan masuk ke dalam PMM kita Pak. Di sana diminta untuk di mana letak kelemahan dan letak kelebihan. Jadi itu disuruh ini kadang-kadang. Berarti kan kita buka lagi tuh Pak, raportnya. Pada saat kita udah mencoba mencari solusi, saya udah pernah coba Pak, tapi kayaknya
belum Pak ya, Ya. belum terrealisasi Pak. Cuma apakah ini duluan atau yang tadi duluan Pak? Saya masih bingung. Ya, gini. Kita buka akar masalahnya dulu di lapor. Kita kan belum lagi akan menuju ke sana. Kita berdiskusi cari akar masalah, baru ketemu nanti topik apa yang harus kita pelajari. Ya, itu. Misalnya kita bermasalah di kebinekaan, di PMN itu kan ada topik kebinekaan, buka itu. Nah, itu nanti ujungnya ke sana sebentar lagi Bapak Ibu ya. Boleh. Kemudian ini saya pikir nggak begitu perlu. Nah, ini kita langsung menuju. Bapak Ibu boleh klik, dibuka semuanya rapor pendidikan, tapi syaratnya buka dengan akun Belajar ID. Bapak Ibu punya semuanya. Kalau misalnya yang sudah saya kirim ada, buka di akademik, itu ada, dibuka semuanya. Kemudian kita login, lalu kita unduh, lalu kita explore. Apa pentingnya explore? Jawab, apa pentingnya explore? Sekarang lagi musim-musimnya eksplorasi minyak. Ya, mau di ya, Bu Eli. Ya, eksplorasi itu untuk mencari misalnya masalah apa yang harus diperbaiki ya. Ya, betul. Nah, betul ya. Jadi kalau kita nggak explore berarti nggak ketahuan. Kita buka rapornya, kita explore. Di mana explore-nya? Kalau Ibu sudah buka, yang ada tertulis akar masalah di bawahnya, di situ ditekan semuanya akar masalah. Dan Bapak Ibu ya, buka saja yang sudah saya kirim di akademik. Nah, itu ada rapor pendidikan. Lalu selanjutnya kita identifikasi, kita refleksi, kemudian kita benahi. Barangkali untuk presentasinya sekian. Untuk selanjutnya kita masuk langsung ke rapor dan menuju ke pertanyaan berbasis data. Sebelum kita menuju ke sana, ini presentasinya sudah kita cukupkan. Kita lanjut. Boleh. Buka rapornya harus admin Belajar ID Bapak Ibu ya. Hidup sampai habis. Ya. Boleh? Hah? Link. Ketik rapor pendidikan saja Bapak Ibu. Rapor pendidikan saja. Cukup ketik rapor pendidikan gini. Klik. Ini kalau kita lihat, kita mulai dari kemampuan literasi. Sebenarnya kita nggak usah fokus di literasi karena nilainya alhamdulillah, tapi di dalamnya ada masalah juga. Nih, apa arti capaian? Ini kita tekan saja ini yang ada bergambar tangan. Bergambar tangan itu diklik semuanya. Ini kita lihat, misalnya saya hanya untuk contoh. Ini ada penjelasannya. Ada penjelasannya di situ. Kemudian ini harus dimulai satu-satu semuanya ya. Ini pelajari akar masalah, tekan di akar masalah. Ini pelajari akar masalah. Lancar.
pihak internetnya Pak, Tuan masalah apa? Ini hotspot. Kalau begitu ya. Ini coba hotspot seperti itu. Kalau Bapak Ibu mau unduh yang rapor aslinya nanti diunduh. Ini tekan saja unduh, nanti akan terunduh seperti yang saya kirimkan di akademik itu yang sudah diunduh. Terus apa masalah Bu? Gini-gini sambil menunggu itu mencari akar masalah ada 3 cara. Yang pertama kita sedang ditunggu, ini cara yang pertama. Kalau cara yang pertama ini nggak bisa kita tempuh, kita bisa langsung buka rapor yang saya kirim tadi ke itu, nanti lihat di masing-masing aspek. Kita lihat saja yang itu sambil menunggu ini Bu Dina, yang sudah diunduh. Rapor pendidikan. Ini rapor pendidikan kita Bapak Ibu. Ini ada 1, 2, 3, 4, ada 5, ada 6 sheet. Nah, untuk mencari masalahnya, kita lihat yang pertama laporan rapor yang ini. Laporan rapor. Dari ini kita bisa melihat misalnya kemampuan literasi yang pertama indikatornya. Ini tahun 2023 kita punya nilai 86,67. Tahun 2024 berubah menjadi 95,56. Jadi perubahan skornya adalah naik. Sumbernya di mana? Sumbernya asesmen nasional. Peringkat kita berapa? Di provinsi masuk 20 besar, di nasional masuk 20 besar. Sekolah kita numerasi di provinsi 20 besar, 20%, 20% besar. Ya, maksudnya 20%. Ada tingkat atas, tingkat bawah, tingkat. Kita masuk ke tingkat atas. Kalau tingkat atas itu 1 sampai 20%. Nanti ada tingkat yang paling bawah. Kita berarti masuk ke peringkat atas secara nasional dan secara provinsi. Ini apakah tidak ada yang turun? Ada, ini turun. Proses pendidik dengan kemampuan literasi mencapai kompetensi minimum ini turun, Bapak Ibu. Kan tadi hijau. Kita bayangkan kalau hijau bagus semua, tapi enggak. Jadi ada masalah dalam hijau itu. Terutama yang paling mengganggu adalah tadi di aktivitas pembelajaran. Kita lihat sampai ketemu yang merah Bapak Ibu. Di terang aja sampai ke bawah ini. Pengalaman pelatihan GTK. Entah sekolah yang salah tidak mengirim Bapak Ibu itu mengikuti pelatihan atau guru yang nggak mau ikut karena ada di PMM sekarang kan. Ada di merah. Berapa turun? Dari 78 menjadi 52. Turun. Itu akan masalah Bapak Ibu yang harus dibenahi. Mau bertanya? Nggak terima? Boleh. Itu yang saya tanya tadi ke Bapak. Itulah yang saya tanya. Begitu kita buka rapor sekolah kita, ternyata kita masih minim sekali di pelatihan PTK. Kan itu akar masalahnya. Dan kan kita coba cari apa upayanya, di mana letak ininya kan seperti itu. Saya udah coba saya udah coba buat, memang ditolak. Ini aksi nyata saya ditolak. Padahal sudah fakta kita screenshot di mana letak kelemahannya, apa sebabnya, bahkan diminta apa upayanya di situ. Suruh ubah lagi. Disuruh Bapak, saya nggak mau ajukan banding. Ya, banding aja. Iya. Atau kamu mau dibanding ubah. Ini udah saya buat yang seperti ini Pak, udah saya lakukan. Itulah yang saya tanya sama Bapak. Boleh. Yang lain, Bapak Ibu yang lain? Ini ya, ini kan kena kita. Ya, kita yang kena.
Bapak Ibu guru kena ini. Silakan membela diri. Bu Mur, apakah selama setahun yang lalu, misalnya berapa banyak pelatihan yang kita ikut yang ada di PMM atau non PMM? Jadi nggak harus berpacu kepada PMM, boleh yang lain ya, boleh pelatihan yang lain. Jadi artinya untuk meningkatkan pengalaman pelatihan. Tahun lalu kita pernah panggil yang narasumber di luar ya, di luar. Nah, tapi tahun ini kita akan coba upayakan lagi. Kemudian partisipasi di platform Merdeka Belajar. Nih, malah turunnya drastis. Dari 78 nilainya menjadi 35. Ya, 78 menjadi 35. Turunnya drastis. Ini Bapak Ibu, mudah-mudahan tahun depan, ini kan pengalaman 2023, tahun depan alhamdulillah nanti bagus hijau ya, karena banyak ada Pak yang mengikuti ini untuk tahun ini. Karena apa? Saya wajibkan minimal ada 3 per guru. Jadi malah saya wajibkan 3 dapat 13 ya, 13 seperti Bu Sri dan kawan-kawan. Nah kita ini udah 2 ketemu ya, yang sangat fatal. Kemudian yang lain masih naik. Kita lihat untuk ini pengalaman perundungan. Di sekolah kita masih ada perundungan. Ini perundungan gini misalnya, kan anak biasanya gini, ketika mau apa dipanggil kepala sekolah, dipanggil apa untuk anak-anak yang kena itu supaya menjawab sesuai dengan selera kita. Saya rasa perundungan itu tidak hanya kita tentang fisik, tapi mungkin kita sebagai guru juga harus memperhatikan tutur kata terhadap siswa. Mungkin hal yang biasa kita pikir itu ucapan biasa, mungkin untuk anak itu melukai hatinya. Nah, itu mungkin pada saat mereka mendapat asesmen ini, mungkin kita bilang, itu aja kamu nggak bisa. Itu mungkin anak-anak itu merasa direndahkan. Nah, jadi mungkin ini pembenahan juga untuk kami tenaga guru. Setelah melihat rapor begini mungkin ada merah, berarti kami harus introspeksi diri sebagai guru, memberi contoh yang baik. Artinya setiap kata-kata yang kami berikan kepada siswa itu harus menjadi contoh juga bagaimana mereka bersikap untuk sama-sama. Apakah setelah dilakukan tuh? Gimana Pak? Instrumentasi jadi sudah dilakukan tuh? Atau masih ada waktu? Masih yang kita jawab. Boleh. Jadi inilah sebenarnya permasalahan kita kan, kekerasan kan. Pertama oleh ini beda guru penggerak daripada sudah menerima sertifikat guru penggerak dan sudah menerima sertifikat pengawas. Nah, mungkin kita tepuk saja lagi kalau ada kesempatan untuk apa dibantu nih satu anggota saya Pak Bu Salviani ya. Pengawas beda ya cara berpikirnya. Inilah jadi kekerasan kedua, ada kekerasan fisik, ada kekerasan verbal. Sangat banyak adalah yang dirasakan oleh murid adalah kekerasan verbal. Ini contoh misalnya ini ada orang dapur di sini, orang dapur yang seorang bukan masak di dapur ini sebut. Nih yang mau masak karyawan dapur 2 ya. Ketika kita merepet-repet, misalnya ada anak itu tolong Bu goreng telur 1, nggak bisa makan ikan atau apa, mungkin kita akan jengkel, ada kerjaan tambahan, mungkin kita agak sedikit menolak yang menyentuh perasaannya. Itulah salah satu disebut dengan kekerasan verbal. Apalagi kita merepet-repet di kelas, sepanjang pembelajaran kita merepet-repet aja, padahal masalahnya sedikit. Sehingga 36 anak terganggu gara-gara 1 orang merepet-repet. Jadi bagaimana kita merangkai itu semua, membuat kesepakatan kelas para guru penggerak itu ada disiplin positif dan sebagainya, betul-betul supaya bisa berjalan di dalam kelas. Sesuatu yang terjadi itu jangan dibawa ke perasaan Bapak Ibu. Memang anak-anak keadaannya seperti itu ya, mungkin anak manja, mungkin dengan anak-anak kita di rumah nggak masalah dengan bahasa-bahasa yang kita pakai,
Tapi mereka akan berlatar belakang macam-macam. Karena menurut kita nggak tersinggung, menurut dia tersinggung. Jadi pelajarilah apa yang disebut oleh Imam Al-Ghazali, bahaya lisan. Sebelum kita mengucapkan satu kata, berpikirnya adalah hitungan detik. Setelah lisan itu kita lemparkan, udah kena orang untuk kita tarik kembali susah. Jadi sebelum kita ucapkan, berpikirnya harus cepat, resiko dan sebagainya. Ketika anak-anak terlukai, anak-anak kadang akan mengingat sepanjang masa. Jadi carilah contoh-contoh guru inspiratif yang bisa melayani semuanya, melayani berbagai ragam. Mungkin di sekolah kita ada pengalaman mungkin yang sangat berharga baru-baru ini. Mudah-mudahan ini tidak terulang kembali. Ini mungkin menjadi contoh yang tepat. Segala sesuatu yang terjadi dalam kelas jangan dibawa ke hati yang pertama. Kemudian memang tugas kita untuk melayani mereka yang keadaannya seperti itu. Hanya anak baik-baik, anak bayar mudanya. Anak baik-baik, ya, untuk apa kita? Mau tugas kita lah untuk memperbaiki itu semua. Kita nikmati saja. Kita dibayar mahal 10 juta setiap per bulan. Tadi transportnya saya 12 juta, itu berapa? 11 juta ya. Itu ada karena mereka ada. Bu Fadliana sudah merasakan efeknya. Ketika beberapa anak keluar, jamnya 0 Pak pengawas. Padahal sedang indah-indahnya menikmati kontrak provinsi dapat bayaran. Ketika beberapa anak keluar menyebabkan lokal harus dipres, jamnya menjadi tidak ada. Itu akan kita rasakan oleh semua, termasuk yang verifikasi. Dan ketika 3 tahun kurikulum merdeka ini, kelas yang kita bentuk berbeda dengan kelas-kelas sebelumnya. Ya. Itu akan merasakan efeknya. Mungkin nanti guru fisika butuh 1 orang, kita ada 2 orang. Mau kita kemanakan yang lain? Bagaimana kita ambil? Oleh karenanya mari kita pupuk bersama sekolah ini supaya berkembang, supaya anak-anak banyak yang kemari, kelasnya bisa kita tambah, jamnya bertambah, dan tidak cukup cuma dengan mengumpulkan anak sebanyak-banyaknya. Kita juga harus perhatikan anak yang masuk kemari adalah punya tujuan. Mari kita bantu bersama untuk mencapai tujuan mereka. Gunakan bahasa-bahasa yang santun, ya. Gunakan perlakuan atau tingkah kita seperti itu. Banyak saya ucapkan, kepala sekolah harus cepat datang sedikit dari guru. Guru wakil harus cepat datang sedikit dari guru. Guru harus datang cepat sedikit dari murid. Ya. Jadi di rumah kita adalah terbayang bagaimana kita bangun tidur yang terbayang adalah setiap bulan kita dihargai 10 juta kurang lebih yang PNS ya. Hampir 4 juta yang P3K. Sabar untuk yang belum dapat status. Tetapi marilah kita jaga. Kita tidak ada beda dengan kaum buruh yang angkat-angkat di sana. 1 hari sakit, 1 hari nggak ada yang bayar. Mari kita jaga itu, mudah-mudahan rezeki diberkati oleh Allah. Kita menuju ke babak akhir. Karena sekilas Pak Pengawas ini sudah pernah kami paparkan untuk Dewan Guru. Mungkin kita menuju ke babak akhir. Minimal lihatlah rekod prioritas Bapak Ibu. Dari berbagai masalah tadi, lihatlah program prioritas. Sekolah kita diprioritaskan untuk membenah 12 masalah. 12 masalah dari 42 Pak Pengawas. Dari 42 akar masalah, putra bangsa harus membenah 12 masalah. Dimulai dari kualitas pembelajaran, ada karakter, ada kemudian iklim keamanan ada. Kemudian di literasi juga ada, walaupun 95 tadi juga ada yang harus diperbaiki, kebinekaan, kemudian kemampuan matematika juga, kualitas pembelajaran. Dari 12 itu, menurut provinsi, minimal setiap TW perbaikilah 2.
Dua yang harus kita. Dan tidak semua itu membutuhkan uang. Kita lakukan seperti kita ikut pelatihan PNM, ini kan nggak perlu uang. Nah itu nanti. Kemudian setelah kita lihat program prioritas, kita menuju ke lembar kerja tahunan RKT. Ini semua akar masalah yang ada di situ nanti kita copy di sini. Saya sudah buat contoh Bapak Ibu supaya kita nggak yang contoh yang sudah kita buat bersama-sama, kita tampilkan aja supaya bisa kita teruskan. Nah ini Bapak Ibu, ini di program prioritas tadi. Nah ini kan program prioritas. Kita anggap yang pertama adalah masalah kualitas pembelajaran. Ini ada peningkatan kompetensi KTK dan kebijakan yang menunjang aktivasi. Dengan inspirasinya, kepala satuan pendidikannya ada 3. Sampai ke dana pos diajak untuk menuju ke situ. Ini di Arkasnya, ini program Arkas. Inilah nanti yang kita copy ke RKT. Ini contohnya Bapak Ibu. Nanti bisa saya share sebagai contoh. Ini kalau yang pertama pelatihan mandiri guru tentang penyusunan silabus. Apakah perlu uang? Pelatihan mandiri? Jawabnya tidak ya. Kita nggak perlu cantumkan uang. Kalau peningkatan kompetensi guru untuk keterlibatan orang tua, parenting misalnya kemarin, butuh uang? Butuh. Ini kita buat ya. Pelatihan peningkatan kompetensi untuk memahami karakteristik cara belajar peserta didik. Kita perlu narasumber kan? Nah, bantu uang ini kita bawa ke lembaran Arkas. Ini contohnya, yang tadi itu yang ada di sini kita bawa ke lembaran Arkas di sidang ke-6. Ini contoh kita buat. Misalnya untuk yang pertama tadi, BIMTEK peningkatan kompetensi guru untuk kelipatan siswa atau orang tua. Nah, di dalam pembelajaran kita rencanakan tanggal 5 sampai 6 Agustus atau disebut parenting di parenting yang kedua. Ini bahan-bahan yang kita butuhkan. Ini harga-harganya sehingga kita butuh kita bahan Arkasnya jelas menurut perintah rapor. Mungkin ini dapat diteruskan nanti oleh Bu Dini yang sudah menyusun tim Bu ya, ada ya. Tim ada 12 masalah dari Pak Ulang kami bagi-bagi. Nanti mereka akan menduduk untuk menyusun RKT untuk tahun 2025 prioritas rapor. Ingat, RKT itu nggak cukup hanya dengan rapor. Ada masalah-masalah lain seperti bayar listrik dan sebagainya yang merupakan termasuk orang dapur dan sebagainya. Tapi yang prioritas rapor kita ada 12 masalah. Kalau bisa kita selesaikan semuanya, Bapak Ibu nanti duduk, silakan menyusun. Nanti akan dibimbing oleh waka kurikulum dan waka-waka lainnya. Jadi terima kasih. Bapak Ibu, paparan pada hari ini. Untuk selanjutnya mungkin saya silakan Bu Dini untuk membuat kesimpulan sedikit. Silakan Bu. Sebelum ditutup oleh Pak Kolos. Terima kasih atas waktunya yang diberikan oleh Bapak Pastor, juga terima kasih oleh Bapak Pengawas, Bapak Ahmad dan Bapak Saifullah. Baik Bapak Ibu sekalian, setelah kita melihat paparan dari kepala sekolah, ternyata kita memiliki nilai rapor kalau terbilang sudah baik, namun di antara yang baik itu juga perlu ada perbaikan. Seperti tadi sudah dikatakan oleh Bu Tri, dalam perbaikan merujuk pada perencanaan berbasis data, kita harus melakukan IRB, identifikasi, kemudian refleksi dan benahi. Nah, itu salah satu langkah awal dalam melihat rapor. Kita harus melakukan IRB. Setelah kita mengidentifikasi rapor, apa-apa saja yang kita lihat ada merahnya, walaupun kayak tadi, walaupun hijau, ternyata kita harus juga melakukan perbaikan. Nah, itu kita identifikasi dulu di antara semua mana yang perlu kita perbaiki, ya prioritas.
Memang semua diperbaiki, tapi yang prioritas yang paling utama yang mana? Nah itu nanti yang kita lakukan klarifikasi, kita melakukan refleksi. Di mana sih? Nah, kurangnya itu di mana? Kualitas pembelajaran, kualitas belajar di mananya? Oh di metode pembelajarannya. Kita cari apa yang kita lakukan, benahi. Nah, itulah mungkin nanti yang tadi dipaparkan juga oleh Bapak Kepala Sekolah terkait dengan input, proses dan output. Setelah kita dapatkan apa yang kita benahi, kemudian kita lakukan pelatihan ataupun kita lakukan pembinaan atau kita lakukan di sini kita ada komunitas belajar sekolah. Nah kemudian hasil akhirnya adalah output yang bisa kita terapkan, kita implementasikan di kelas kita kepada peserta didik kita. Mungkin itu saja Pak kesimpulan dari saya. Mungkin ada tambahan dari teman-teman. Silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon maaf, inilah kami. Dengan kesederhanaan kami coba mengerti semuanya. Sedikit kawan saya tadi sebenarnya Pak Lepung itu kan ada yang kedua dengar itu. Udah bersama supaya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang saya hormati Bapak Menteri. Pak Menteri, maaf. Bapak, Ibu dan Guru yang sudah bersedia menahan diri dari ada apa? Divisi makan ini? Belum. Ada ya? Siapa ya? Kita sudah ya. Biasa kami hari ini acara besok. Oh ya, biar apa masalah apa ya? Tapi kita begini ya. Bapak Ibu, memang dari presentasi Pak Ibu tadi 1 jam lagi. Maaf, saya bukan dipotong kan? Jangan minta sendiri udah cukup kan? Teruskan. Ini dia isi aja isi. Kakak ingat isinya? Punya. Ingat lagi ya. Boleh pesan dua. Terwujudnya lulusan terbaik dalam mutu prestasi kreatif inovatif. Itu berarti dikunyah kami ya. Ambil satu kata seorang lakukan. Jadi kira-kira pada awalnya Bapak Kepala Sekolah menampilkan ada 3 kata penting di sekolah kita, yaitu input, proses, dan output. Input itu nggak penting. Input nggak penting. Siapa saja boleh masuk kemari. Mau Nayati, mau siapa saja, tidak ada batas. Saya sesuai dengan kebutuhan. Yang sangat penting adalah proses dan output. Kalau proses penting 99. Punya 100 dekat dengan saudara. Nah, jadi dalam proses Bapak Ibu terserah. Proses Bapak Ibu jangan pernah bertanya berapa banyak kelebihan saya, tapi bertanyalah pada diri sendiri. Berapa banyak kekurangan yang masih saya miliki? Kaitannya ibu ini berapa banyak sudah kisah nyata disusun tidak diakui? Kalau saya bilang saya kan nanti paham. Saya udah kenapa tapi Pak. Tapi nggak bisa tuh Pak. Bapak salah sebut. Nggak semua. Izinkan saya Bu ya, 1 minggu ya. Berapa banyak sudah kisah nyata tidak diakui? Kesalahan di mana gitu kan? Saya sendiri kalau minta banding. Kalau dibilang kalau melawan. Saya tetap berpijak pada kisah nyata saya sendiri. Nah, caranya kan kirim ke kawan-kawan. Hei kawan-kawan, tolong di komen sebentar kisah nyata saya. Ada nggak kawan-kawan? Ada. Berapa orang cuma ibu itu? Bapak nggak bukti? Gimana?
maaf ya, kita ini jadi proses itu Bu, itu jangan pernah bertanya berapa banyak kelebihan, tapi berapa banyak kekurangan. Kalau ibu mau maju, ukur dari yang tidak, dari yang kurang. Kalau ukur pada yang lebih, nggak akan maju lagi. Ya, mau berusaha saja lebih, ngapain lagi? EGP aja lah kan gitu. Tapi kita ukur dari yang kurang, pasti kita mau tingkatkan lagi itu gimana? Nah, outputnya ya, output sangat penting Bu. Kita ini unggul, ya kan? Ada yang lebih unggul lagi di sini, kita bentuk lagi. Di luar dari keunggulan yang sudah tercatat, bisa catatan unggul yang lain. Kita unggul. Jadi untuk output dari sekarang kelas 1, dari sekarang kita tanya kemana kau? Bahasa keren. Kemana kau setelah 3 tahun? Apa yang kamu buat nanti? Ya kan? Oh saya mau menjadi bidan, mau doktoran, mau pelihara lembu, tulis sekarang. Kalau dia pelihara lembu, pentingnya harus banyak pelajaran tentang biologi. Kalau dia mau pertanian, dia harus banyak pelajaran ya. Masalah pertanian, apa entah kimia serah. Dari sekarang jangan overtaken dulu itu. Kamu jurusan. Gino. Sekarang tanya saat mau naik ke kelas 2 sudah selesai. Si ini kelompok A, kelompok B kan nggak ada susah kita kelompok 2 emang Pak. Kalau mau masuk ke hukum, ada ekonomi ya ekonomi kayak gitu yang menang. Baru itu output terbentuk dari sekarang. Kalau sudah naik, sekarang masih ada waktu dia bicara dengan orang tua. Mah, lo kan yang tu bangun. Mau punya aku dulu tu. Lo beberon. Umar ini nama santren. Itu kayak kuliah lumayan lah. Dalam bidang apa? Jadi output ini jangan main. Jangan mau dekat dan kasih ijazah baru tanya. Sekarang, kalau mau kita ciptakan keunggulan lain daripada keunggulan yang sudah ada dalam visi-visi ini. Nah, jadi kedua macam ini sudah jauh. 12 macam dari rapor tadi yang sedang dibenah itu lebih yang akan dibenah. Kira-kira itu Bu, penjakan saja. Ibu ini apa? Bu KKN apa? Ibu penggerak apa? Semua penjawab. Kan? Masih lebih orangnya kan? Ibu dari kawan 3, semua sampai tukang masak masuk. Biar ada jabatan. Semua ada terlibat. Dia kata udah harus begini. Ini apa naruh? Udah menunggu. Jadi 12 penjam laku hari ini dari kawan baru buat indikatornya. Bagaimana cara menyelesaikan masalah tadi? Bagaimana cara menyelesaikan rokok tadi? Bagaimana cara menyelesaikan apa itu tadi? Perundungan. Bu, bahaya perundungan. Ibu, anu apa perundungannya? Bully ya. Ibunya nyuruh lupa. Jangan sendirinya. Ibu dah boleh. Ibu yang mana? Cacat kita kan? Cacat. Bu, jelek-jelek saya jelek-jelek kita. Jelek-jelek kita, maaf, bodoh-bodoh kita. Jadi seorang ibu yang dirindukan sesuatu. Di wajah ibu, di hati ibu tertulis, aku seorang ibu yang dirindukan sesuatu. Nanti kan keadaannya. Nanti menolong. Nanti kan. Cara dirindukan mana? Datang depan waktu. Keluar depan waktu. Setiap pereng masih periksa. Jangan tumpuk di bawah periksa. Nah, cara. Ini yang tahu betul tidak juga. Ada yang bawa kardus Pak Jolani, taruh buku PR. Itu tahun 2023 punya, belum dibagi. Mana ada bisa kita sambung lagi? Ini contoh sekolah lain. Kenapa kira ada itu? Contoh lain. 2003. Apa lagi? Jadi seperti itu. Anak ngecap kita pun. Ayo buka PR-nya, buka periksa. Itu bully. Anak beliau, ya kan? Di mana kamu lihat ibu bunga? Ini saya tulis bu kata-kata tadi yang ibu keluarkan. Jadi dalam proses kita perlu meningkatkan model-model pembelajaran. Model sekarang, mungkin sekarang kita hubungan baru siapa jadi orang.
Yang banyak-banyak T, kita ambil 3 T ya dulu. Features, introspeksi diri, siap guru. Bagaimana guru sesungguhnya? Ya kan? Kemudian textbook, bagaimana textbook sesungguhnya? Apakah kita harus bawa buku ini? Enggak, tidak mesti. Kita ada lab. Ayo masuk ke lab. Mau lab siapa? Sama lab betul. Nah internet deh. Kan ingat? Itu dikelola yang benar. Kelola. Dari jam pertama sampai jam ke-8 siapa masuk. Nah, sehingga berikan kesempatan kan anak bawa ke sana. Itu ke textbook sana. Hubungannya dengan teknologi. Jadi 3 T itu features, textbook, and teknologi. Banyak sekali masih T yang lain. Tidak cepat. Oke, kemudian nilai numerasi 95 ya, 5 lagi. Kasih orang. Literasi. Kakak, literasi itu nilainya 95 aja rata-rata dapat. Apa yang kakak lakukan? Iya. Kalau saya sering siswa itu saya kasih, misalnya dia mencari referensi tentang yang kami belajar. Bukan sekali. Saya betul. Literasi kakak sendiri. Yes. Oh, kalau untuk saya sendiri, saya biasanya sering membaca materi-materi yang akan saya ajarkan. Jadi sebelum diajarkan, jadi saya baca dulu, cari materi yang sebanyak-banyak mungkin, baru saya pilih yang sesuai untuk kebutuhan. Ya, untuk menarik minat baca ibu. Ya, untuk menarik. Ya, saya sering menggunakan. Bermula dengan bacaan apa? Komik? Saya suka dengan D. Oke, komik. Itu kan tak terasa ditanya pada filmnya. Survei itu kan tak terasa ditanya kan. Nah, juga si siswa menjelekkan kita. Apakah guru sering merokok? Dapat butuh merokok? Ya, anak sering banyak butuh ini. Kemudian itu. Langkah-langkah sudah dapat ya. Langkah literasi ya juga. Sering membaca. Bermula dengan bacaan yang rendah, tinggi tapi Sedang tinggi ya. jangan tanya belum habis. Jadi ibu PMM yang ibu kerja, yang ibu bedah selama ini itu terpantau terus itu bu oleh mesin itu sehingga berpengaruh kepada rapor. Kalau nggak siapa bilang ke sana ada merah. Makanya ada komunikasi mereka di sana yang kita tidak tahu di mana sumbernya. Sehingga kita literasi yang kurang. Tapi alhamdulillah sudah bangsa kumpul ya 95. Alhamdulillah. Ingat bu yang mungkin lupa. Kemudian ini sangat penting saya rasa. Juga data yang sudah disampaikan tertuang dalam KTP itu Pak ya. KTP itu sangat penting mendidik nanti yang sudah gunakan. Ini pakai tim, jangan sendiri-sendiri. Yang akhirnya ada restorannya, rencana strategis. Di situ terungkap yang mana yang harus didahulukan, diprioritaskan. Saya pikir tahu ya. Maaf ya, sudah siap. Jadi yang mana yang harus diprioritaskan? Itu duluan, sesuaikan dana yang ada. Nanti tidak semua pos-pos itu yang harus ada dana. Terserah pada sekolah bagaimana cara menganalisanya. Pertanyaan Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya tidak pertanyaan, tidak semuanya pertanyaan, sebagaimana kami. Yang pertama tadi masalah produk Pak. Jadi mungkin kita kalau cuma menilai produk dari sebuah sekolah ini pendidikan itu karena lulusan SMA ini kuliahnya di universitas tertentu, saya rasa begini Pak. Murid kita di sini banyak kesempatan dapat kuliah mungkin jalur undangan universitasnya di luar Aceh, tapi terkendala ekonomi orang tua. Nah itu kan berarti pada saat kita hasil raport pendidikan ini kan tidak bisa mencerminkan seutuhnya. Jadi ekonomi keluarga, lingkungan itu sangat berpengaruh. Tidak artinya bukan berarti mereka tidak mampu untuk kuliah di luar Aceh, tapi dipengaruhi oleh faktor ekonomi itu Pak. Yang kedua masalah literasi tadi Pak. Alhamdulillah kan bagus 95 Pak, itu tidak terlepas dari guru-guru hebat di sini Pak. Tahu saya.
tanggapi yang paling berat masalah waktu tadi produk ini dia biar tujuan kita bisa jalan. Ia sudah lulus undangan juga, tahu anak itu tidak sanggup. Dari awal sekarang kan anak-anak Padamas ini anak tinggi, anak seperti anak jauh lebar kan. Sekarang tanya bu, ini nggak ada lebar juga. Tanya, yang anak babe-babe itu kan ada yang bertanya jalan kan. Kamu mau kemana nanti? Jadi itu yang diprioritaskan sehingga lulus undangannya tersampaikan. Itu sering kan kita mengacungkan tangan begini bu. Sepak bangsa 47 orang lulus undangan ke seluruh pelosok tanah air ya kan. Akhirnya tidak nyambung. Dan lanjutkan. Mendingan ya 15 orang tapi nyambung. Dari sekarang di tes apa komitmen asesmen diagnostik. Jelas. Jadi kalau itu tambah, kamu mau kemana? Kamu mau gaya belajar bagaimana? Kamu mau kalau dia pagi berenang berarti banyak kan? Iya. Masalah keluarga itu masalah yang paling hebat. Itu nggak bisa selesaikan. Teori banyak. Tidak bisa ditelusuri masalah keluarga. Apalagi menyangkut dengan motivasi. Kalau sudah bicara motivasi, biasa saya katakan, kok ada alasan? Alasan juga jadi. Anak menunggu, anak mudik, hidung mak pakai, kok ada alasan? Ya kan? Jadi semua tugas kita ada IKM, ada pembelajaran berdiferensiasi, itu ya. Ingat ya, ada KM, ada pembelajaran berdiferensiasi. Kalau anak ibu tadi mulai itu semua pelajarilah, punya pembelajaran berdiferensiasi. Insyaallah itu nampak langkah-langkah. Jadi berdiferensiasi itu bukan jujur saja. Bagaimana cara mainkannya? Bagaimana kita berperan di dalam kelas? Orang kalau kan, yuk nyanyi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Abdullah atas Bapak Sigit. Memang ceritanya enak, mungkin ada yang tidak enak. Ceritanya enak, ada yang tidak enak karena memang sifatnya satu, ada di depan beda Bapak. Sebenarnya sudah ada seperti itu, tapi nggak apa-apa. Karena demikian Bapak Ibu yang diceritakan begitu banyak, yang terdengar atau yang tidak terdengar, ambil yang baik-baik, yang baik jadi membuang saja, jangan disimpan di sini. Nanti tambah nggak baik lagi, ya kan? Karena tidak baik itu sudah ada, itu jangan tambah lagi. Ya kan? Nanti yang bisa dipakai, atau memang bisa dikasih dulu sementara boleh juga. Nanti tahun depan dipakai kalau kata-kata itu, mungkin tidak boleh. Bapak Ibu, saya lihat tadi divisinya itu ada masalah lingkungan yang hidup. Apa ya? Wawasan. Tapi apa? Peduli lingkungan. Dulu kan memang itu sudah peduli dari zaman dulu sekolah ini sebelum ambil ini, tapi sekarang belum termasuk ke dalam adiwiyata. Tapi tidak berapa? Adiwiyata karena banyak faktor lain. Nah, pokoknya belum masuk kan? Ya kan? Karena saya pulang tanggal 31 Mei kemarin pertemuan dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, ya kan? Nah, itu kan kita akan ditambah lingkungan hidup. Namun demikian kalau kita masih warga Aceh Barat itu cukup membanggakan dan sangat membanggakan. Kenapa? Tahun 2023 ada 5 sekolah adiwiyata tingkat nasional. Tahun 2023 5 sekolah adiwiyata tingkat nasional Provinsi Aceh. Di Aceh Utara ada 3 sekolah, 5 sekolah di Aceh. 5 sekolah di Aceh. Aceh Utara 3 sekolah, tapi tidak masuk 3 ini. Yang salah satunya saya juga yang mau betul. Ya. Tapi sekarang bukan nama bapak lagi. Jangan tidak lagi di sana. Cuma yang bersaudara di luar sana. Itu SMA Negeri 1 Korabatu, SMA Negeri 1 Dewan Darat, dan SMA 1 Negeri Suku. Nah kan? Itu 3 di antara kita membanggakan.
Mudah-mudahan untuk ke depan. Tapi sulit Pak Jul, karena apa? Adiwiyaka itu dimulai dari kecamatan, naik kabupaten, sudah naik kabupaten, naik provinsi, baru nasional. Orang itu sudah nasional. Tahun ini sedang mempersiapkan untuk tingkat mandiri SAM, mempersiapkan tingkat mandiri 1 tingkat lagi. Dan sedang dibina oleh itu untuk menjadi mandiri dan dapat atau tidak tergantung pada pekerjaan di bawah ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu, bahwa kita akan lingkungan, bahwa kita akan beruang, itu memang semuanya begitu. Tapi angkat saja rezeki dulu, ya kan? Jadi jangan berani. Karena tidak apa-apa, yang penting kita sudah berbuat dan itu jangan berhenti. Kalau memang berhenti di visi itu hapus saja, ya kan? Kalau nggak mulai itu naik, berarti di visi itu hapus saja. Kalau saya ada visi itu lagi. Bukan dulu Pak. Visi itu mungkin bukan hanya untuk mengejar apa istilahnya beda, tapi untuk melihat untuk diri sendiri siapapun yang mungkin arah sana. Kami harus menjaga satu bunga itu jangan sampai hilang. Betul. Mesti sigulanya mesti draw pihak ada kuat tinggi nama dia. Mana mesti pegang untuk meningkatkan pengetahuan, meningkatkan untuk agar ini juga untuk meningkatkan lingkungan hidup. Berarti harus jangan sampai itu saja. Tapi kita harus menyenangkan di mohon dulu. Kan kenyang berdaya. Jinokkan kepada dulu. Tapi tetap usaha. Kan semaksimal mungkin. Mana yang kurang itu diperbaiki. Kan? Jangan mundur. Begitu. Oke Bapak Ibu, terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas sikap kami barangkali ada kekurangan. Itu memang sifat manusia. Yang baik itu diambil, yang tidak baik itu tidak usah diambil. Dan jangan jadi polemik di antara Bapak Ibu dan juga Bapak Ibu dari kepala sekolah nanti setelah ini. Mudah-mudahan dengan acara begini membuat tambah harmonis di antara kita semua. Terima kasih atas atensi semua. Saya kira wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.